operator yang didukung oleh bahasa dat. Ini lumayan ada banyak. Begini. Kita mulai dari arithmetic operatornya, ada plus minus, multiply, divide, kemudian divide returning entire result, kemudian get modulus atau modulo. Sini. Kita copy aja yang di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke. Untuk yang asetnya kita ganti jadi print. Run. Ini untuk ngecek. Jadi kalau 2 ditambah 3 itu 5, kita cek sama dengan 5, ternyata benar. Berarti benar seperti itu prosesnya. 2 kali 3 6, dicek dengan 6, true, benar. 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,5, ternyata benar juga. 5 bitwise slash 2 sama dengan 2, hasilnya juga 2 ini. Kemudian 5 modulus 2 hasilnya 1. Sekarang kita coba tanpa cek. Dua tambah 3 5, 2 kali 3 6, 5 divide 2 2,5, jadi otomatis double. Kemudian untuk yang bentuknya kayak gitu, divide dibagi, kemudian mengembalikan nilai integernya. 5 dibagi 2 itu 2,5. Kemudian yang jadi tanya itu integernya, berarti ini 2. Kemudian modulo atau modulus bagi hasil dari pembagian, hasil sisa dari pembagian. 5 modulus 2 atau 5 modulo 2 itu nilainya 1, karena gini, biar paham tentang modulus. Jadi pada saat 5 dibagi 2 itu sebenarnya 2 menyisakan 1. Nah, pada saat sisa 1, 5 dibagi 2 kan 2, sisanya 1. Nah, 1 ini kalau kita bagi 5 itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu hasilnya koma. Atau nggak cukup. 1 dibagi 2 itu nggak cukup. Karena nggak cukup berarti ini langsung di return. Gitu. Contoh lain kita coba ganti modulusnya. 9 modulus 2. Kita lihat hasilnya berapa. 1 juga, karena pada saat 9 dibagi 2 itu 4. 4 kali 2 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Sisanya 1. Contoh lain. 9 modulus 3. Run. Hasilnya 0. Kenapa? 9 dibagi 0, 9 dibagi 3 itu 3. Karena 3 kali 3 9. Di sana nggak ada sisa. Karena nggak ada sisa, jadi 0. Sekarang seperti ini. 9 modulus 7. Nilainya 2. Karena pada saat 9 dibagi 7 itu 1. 1 dikali 7, 7. 9 dikurangi 7, sisa 2. Jadi yang tampilkan sisa dari pembagiannya adalah 2. Biasanya untuk modulus ini digunakan untuk penentuan nilai ganjil atau genap. Itu untuk aritmetiknya. Ke
Kemudian yang di sini ada tentang expression untuk increment sama decrement. Oke, kita coba. Misal kita punya variabel namanya number, tipenya int, nilai awalnya 0. Sekarang si number ini kita increment plus. Terus kita cek datanya. Satu, bukan lagi 0 tapi 1, karena sebelum dicetak kita increment dulu, kita plus. Plus di sini artinya nilai dari number sebelumnya itu 0 akan ditambahkan dengan 1. Kalau kita increment lagi, berarti setelah nilainya menjadi 1 ini kita akan tambahkan dengan 1 lagi sehingga nilainya menjadi 2. Kayak gini. Sekarang kita coba yang decrement ini. Decrement. Awalnya 0 atau kita gedein misalnya 10. Awalnya 10, kita decrement 10 dikurangi 1. Kalau ini kebalikan dari increment, jadi dikurangi 1 jadi 9. Kita decrement lagi, kurangi lagi jadi 8. Seperti ini. Kemudian sekarang posisi dari increment decrementnya dibalik. Jadi bukan di belakang tapi di depannya. Min number. Min number. Nah, secara umumnya ini nggak ada yang berubah. Hanya saja berbeda penulisannya dan ada sedikit perbedaan kalau misalkan kita panggilnya itu di dalam print langsung. Contoh di sini kita pakai yang number biasa, minnya di belakang, tapi langsung di dalam print run. Hasilnya tetap 10. Padahal kita udah di decrement. Tapi kenapa hasilnya tetap 10, nggak dikurangi? Karena untuk proses dari min-minnya di belakang itu, ketika kita panggilnya di dalam print, maka kita itu ngeprint dulu 10, baru di decrement. Jadi bukan di decrement dulu, tapi di print dulu baru di decrement. Berbeda kalau decrementnya kita simpan di depan. Min. Maka sekarang nilainya 9. Karena sebelum dicetak number, kita kurangi dulu 1. Setelah dikurangi 1, 9, baru dicetak sehingga 9. Begitupun juga untuk yang incrementnya. Kalau yang plus-plusnya di belakang, nilainya tetap 0. Tapi kalau yang plus-plusnya di depan, maka akan ditambahkan dulu, setelah ditambahkan baru dicetak. Seperti itu.